Menjaga hati tetap bersih dari sifat negatif adalah salah satu cara terbaik untuk hidup dengan damai dan bahagia. Hati yang bebas dari rasa iri, dengki, atau marah cenderung lebih tenang, dan hal ini mempengaruhi cara kita menjalani hari-hari. Salah satu cara untuk menjaga hati tetap bersih adalah dengan selalu bersyukur. Dengan berfokus pada hal-hal baik yang sudah kita miliki, kita jadi nggak gampang merasa kurang atau iri sama orang lain. Rasa syukur ini bisa bikin kita lebih menikmati hidup dan merasa lebih puas. Selain bersyukur, penting juga untuk sering-sering introspeksi diri. Introspeksi membantu kita sadar akan perasaan dan pikiran negatif yang mungkin muncul tanpa kita sadari. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku perbaiki? Atau, apakah ada hal yang perlu aku lepaskan agar hatiku lebih tenang? Dengan begini, kita jadi lebih peka terhadap perasaan negatif yang mungkin muncul dan bisa lebih cepat meredamnya sebelum berkembang. Menjaga lingkungan pergaulan juga jadi langkah penting untuk menjaga hati tetap bersih. Lingkungan yang positif akan mendorong kita untuk berpikir dan merasa positif juga. Sebaliknya, jika kita sering berada di lingkungan yang penuh kritik atau kebencian, tanpa sadar hati kita bisa ikut terpengaruh. Pilih teman atau komunitas yang mendukung perkembangan positif kita, yang bisa menginspirasi dan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar memaafkan adalah kunci lain agar hati tetap bersih dari rasa negatif. Kadang, kita memendam amarah atau sakit hati terlalu lama, dan ini bisa merusak kedamaian hati kita. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi lebih pada melepaskan beban di hati kita sendiri. Ketika kita bisa memaafkan, hati kita jadi lebih ringan dan terbebas dari rasa dendam atau marah yang merugikan diri sendiri. Menghindari gosip dan berbicara buruk tentang orang lain juga sangat membantu menjaga hati tetap bersih. Ketika kita terbiasa membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain, itu bisa menumbuhkan rasa negatif dalam hati kita, seperti iri, dengki, atau rasa lebih baik dari yang lain. Dengan menghindari kebiasaan ini, kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita sendiri, tanpa terpengaruh energi negatif dari luar. Berlatih sabar adalah langkah lain untuk menjaga hati tetap tenang dan bersih. Kehidupan pasti memiliki tantangan dan situasi yang tidak selalu sesuai harapan. Dengan belajar bersabar, kita bisa menerima setiap kejadian dengan lapang dada, tanpa menyimpan kemarahan atau kekecewaan yang berlebihan. Sabar mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap hal terjadi pada waktunya dan memiliki hikmahnya masing-masing. Menerima diri sendiri juga penting untuk membersihkan hati dari rasa negatif. Kadang kita terlalu keras mengkritik diri sendiri, merasa kurang atau membandingkan diri dengan orang lain. Jika kita bisa menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan, hati kita jadi lebih damai. Sikap ini akan mengurangi rasa iri dan cemburu, karena kita merasa cukup dengan siapa diri kita sebenarnya. Melatih rasa empati adalah cara lain untuk membersihkan hati dari perasaan negatif. Ketika kita bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita jadi lebih mudah memaklumi dan menerima kekurangan mereka. Empati ini membuat hati kita lebih luas dan lebih mudah untuk bersikap baik. Dengan memahami bahwa semua orang punya masalah dan kesulitannya sendiri, kita jadi lebih rendah hati dan nggak gampang menghakimi. Luangkan waktu untuk beristirahat dan melepaskan stres. Ketika kita lelah atau stres, emosi negatif seperti mudah marah atau kecewa lebih mudah muncul. Dengan rutin memberi waktu bagi diri sendiri untuk relaksasi, kita bisa menjaga kondisi mental yang lebih baik. Istirahat bukan hanya fisik, tetapi juga mental, seperti membaca buku, berjalan-jalan, atau bermeditasi. Semua ini membantu mengisi kembali energi positif dalam diri. Tetap rendah hati juga penting untuk menjaga hati tetap bersih. Kadang kita merasa berhasil atau unggul dalam beberapa hal, dan ini bisa memicu rasa sombong atau meremehkan orang lain. Dengan tetap rendah hati, kita lebih fokus pada pengembangan diri dan tidak sibuk menilai orang lain. Rendah hati membuat kita lebih mudah menghargai dan belajar dari orang lain, dan ini menjaga hati kita dari perasaan negatif. Belajar menerima kegagalan adalah bagian penting dari membersihkan hati. Kegagalan bisa meninggalkan luka atau rasa kecewa yang mendalam. Tapi jika kita terus menyimpan perasaan ini,
hati kita jadi sulit merasa damai. Ketika kita bisa menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan, kita bisa melepaskan rasa kecewa dan fokus pada langkah selanjutnya. Menjaga kesehatan fisik juga punya pengaruh besar terhadap kebersihan hati. Percaya atau tidak, pola makan yang baik, olahraga, dan cukup istirahat bisa memengaruhi suasana hati kita. Ketika tubuh kita sehat, pikiran kita cenderung lebih positif, dan emosi negatif jadi lebih mudah terkendali. Sebaliknya, tubuh yang lemah atau kurang energi bisa membuat kita lebih mudah merasa emosi atau marah. Melatih pikiran untuk selalu fokus pada hal-hal positif juga bisa membantu membersihkan hati dari sifat negatif. Kadang kita terlalu fokus pada hal buruk yang terjadi, padahal di sekeliling kita masih banyak hal baik yang bisa disyukuri. Dengan latihan sederhana seperti menuliskan hal-hal baik setiap hari, kita bisa membiasakan diri untuk lebih menghargai hal-hal positif dan mengurangi energi negatif dalam diri. Mengingat tujuan hidup yang lebih besar bisa jadi panduan menjaga hati tetap bersih. Ketika kita punya tujuan hidup yang jelas, seperti menjadi pribadi yang lebih baik atau memberikan manfaat untuk orang lain, kita jadi lebih termotivasi untuk menjaga hati tetap positif. Fokus pada tujuan ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif yang hanya menghambat perkembangan diri. Berlatih berbuat baik kepada orang lain juga bisa menjaga hati tetap bersih dari sifat negatif. Ketika kita membantu orang lain atau berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, hati kita jadi merasa lebih ringan dan bahagia. Tindakan kecil seperti menolong teman atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan bisa membawa dampak besar bagi kondisi hati kita. Kebahagiaan orang lain yang kita bantu bisa menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Berdoa dan memperkuat hubungan spiritual juga penting untuk menjaga kebersihan hati. Doa dan meditasi bisa membantu kita merasa lebih tenang dan lebih ikhlas menerima setiap hal yang terjadi dalam hidup. Ketika kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, hati kita jadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan cenderung lebih positif, karena merasa bahwa segala sesuatu berada dalam kendali yang lebih besar. Menghargai keberhasilan orang lain adalah cara lain untuk menjaga hati dari sifat iri atau dengki. Kadang kita merasa iri ketika melihat orang lain sukses, tapi sikap ini bisa diubah dengan berlatih untuk merasa ikut bahagia atas pencapaian mereka. Dengan menghargai keberhasilan orang lain, kita melatih hati untuk bersyukur dan fokus pada potensi diri sendiri, tanpa merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Membatasi akses ke hal-hal yang memicu emosi negatif juga penting. Misalnya, jika berita atau media sosial membuat kita merasa tertekan atau iri, mungkin ada baiknya untuk menguranginya sejenak. Membatasi paparan terhadap hal-hal yang memicu perasaan negatif bisa membantu kita lebih fokus pada kehidupan nyata dan hal-hal positif di sekitar kita. Kita jadi bisa lebih tenang dan nggak mudah tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain. Berfokus pada pengembangan diri adalah cara ampuh untuk membersihkan hati dari sifat negatif. Ketika kita sibuk meningkatkan kemampuan atau meraih impian kita jadi nggak punya waktu buat memikirkan hal-hal negatif. Fokus pada perkembangan diri membantu kita menyadari potensi diri dan membuat kita merasa lebih produktif, sehingga hati pun terasa lebih puas dan tidak mudah dipenuhi emosi negatif. Belajar dari pengalaman orang lain juga bisa membantu menjaga hati tetap bersih. Banyak orang yang sudah berhasil menghadapi tantangan hidup dan bisa kita jadikan inspirasi. Mendengar cerita atau pengalaman hidup orang lain membantu kita merasa nggak sendirian dalam menghadapi masalah, dan seringkali bisa membuka perspektif baru yang positif. Dengan belajar dari mereka, kita jadi lebih kuat dan termotivasi untuk tetap positif. Melatih rasa kasih sayang terhadap diri sendiri adalah langkah penting lainnya. Kadang kita sangat keras pada diri sendiri, dan ini bisa memicu perasaan negatif. Memberikan waktu untuk merawat diri dan menghargai usaha yang sudah dilakukan bisa membantu menjaga hati kita tetap tenang. Dengan mencintai diri sendiri, kita jadi lebih bahagia dan gak mudah terganggu oleh hal-hal negatif di sekitar. Jangan takut untuk meminta bantuan jika merasa sulit mengendalikan emosi negatif. Kadang kita butuh seseorang untuk mendengar atau memberi nasihat ketika hati sedang penuh dengan perasaan negatif. Berbagi cerita dengan teman atau keluarga yang bisa dipercaya
bisa sangat membantu untuk meringankan beban hati. Mendapat dukungan dari orang lain bisa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih positif. Latihan mindfulness atau kesadaran penuh juga bermanfaat untuk membersihkan hati. Ketika kita melatih kesadaran penuh, kita belajar untuk lebih hadir di momen sekarang dan menikmati setiap detik dengan penuh rasa syukur. Ini membantu kita mengurangi kekhawatiran dan perasaan negatif yang sering muncul karena pikiran yang terlalu jauh ke masa lalu atau terlalu khawatir akan masa depan. Selalu ingat bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang menghadapi tantangan mereka masing-masing, kita jadi lebih mudah untuk bersikap sabar dan lebih pengertian. Ini membantu kita untuk tidak mudah menghakimi dan lebih berfokus pada kebaikan. Hati yang penuh pengertian akan lebih tenang dan jauh dari perasaan negatif. Menghindari pikiran buruk tentang diri sendiri juga penting dalam menjaga kebersihan hati. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri atau menyimpan pikiran negatif tentang kekurangan kita. Dengan belajar menerima diri apa adanya, kita bisa lebih fokus pada hal-hal baik yang sudah kita capai dan perlahan mengurangi kebiasaan merendahkan diri. Penerimaan diri ini membuat hati terasa lebih damai dan penuh rasa syukur. Berlatih memberi maaf juga sangat membantu dalam membersihkan hati. Terkadang, rasa sakit hati yang tidak diselesaikan bisa menjadi beban yang menumpuk. Dengan memberikan maaf, kita membebaskan diri dari emosi negatif yang mengganggu. Memang, memaafkan tidak selalu mudah, tapi ini adalah salah satu langkah paling penting agar hati kita tetap bersih dan tenang. Menjaga hati tetap bersih juga berarti tidak membiarkan diri terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Kadang, ada situasi atau orang yang memancing kita untuk berdebat atau berselisih. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam drama atau konflik yang hanya merusak ketenangan bisa menjaga hati tetap damai. Dengan tidak terlibat dalam konflik yang tidak bermanfaat, kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif yang lebih penting. Melatih diri untuk tidak terlalu banyak mengeluh juga membantu menjaga hati dari emosi negatif. Keluhan yang berlebihan bisa membuat kita merasa tidak puas dengan hidup dan cenderung melihat kekurangan. Dengan berlatih bersyukur dan membatasi keluhan, kita jadi lebih fokus pada hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Kebiasaan ini membuat kita lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mengembangkan sikap rendah hati dalam segala situasi adalah cara yang efektif untuk menjaga hati tetap bersih. Ketika kita rendah hati, kita tidak merasa harus lebih baik dari orang lain atau mendapatkan pengakuan dari siapapun. Rendah hati membuat kita menerima diri apa adanya dan menghindarkan kita dari sifat sombong atau iri. Sikap rendah hati ini membantu kita merasa lebih puas dan damai dalam menjalani hidup. Menjaga jarak dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif bisa sangat membantu kita dalam menjaga kebersihan hati. Lingkungan yang penuh dengan komentar negatif atau keluhan bisa menular dan merusak suasana hati kita. Memilih teman atau lingkungan yang lebih positif bisa membuat hati kita lebih terjaga dan gak mudah terpengaruh oleh energi negatif dari luar. Meluangkan waktu untuk berbuat baik secara sukarela juga dapat membersihkan hati kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk membantu orang lain atau melakukan hal baik tanpa pamrih, kita merasakan kebahagiaan yang tulus. Rasa bahagia ini membantu hati kita menjadi lebih bersih dan terhindar dari sifat negatif seperti egois atau merasa kurang dalam hidup. Memelihara kepercayaan diri yang sehat juga penting untuk menjaga hati tetap positif. Ketika kita yakin pada diri sendiri, tanpa merasa lebih baik dari orang lain, kita jadi lebih damai. Kepercayaan diri yang sehat membuat kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merasa iri. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menjaga hati tetap tenang dan bahagia. Mempelajari hal-hal baru bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menjaga hati dari pikiran negatif. Dengan terus belajar, kita membuka wawasan dan memberi kesempatan pada diri untuk tumbuh. Proses belajar ini bisa membantu kita menemukan tujuan baru dan merasa lebih bersemangat, sehingga mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif yang mungkin membebani pikiran. Menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh pelajaran membantu kita untuk tetap rendah hati. Setiap orang punya jalannya sendiri, dan setiap tantangan yang kita hadapi bisa menjadi pelajaran berharga.
Dengan pandangan ini, kita bisa menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna, tapi selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Pemahaman ini membuat hati kita lebih kuat, tenang, dan bersih dari sifat-sifat negatif. Mengembangkan rasa syukur dalam setiap hal kecil adalah salah satu cara untuk menjaga hati tetap positif. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar yang belum tercapai, padahal banyak hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari. Dengan menghargai setiap momen kecil seperti kehangatan sinar matahari atau segelas air dingin, kita melatih hati untuk lebih tenang dan damai. Berusaha untuk selalu berpikir positif tentang orang lain membantu hati tetap bersih. Saat kita melihat orang lain, cobalah untuk selalu berpikir yang baik-baik saja. Bahkan jika ada kekurangan yang terlihat, memberikan mereka ruang untuk berkembang dan memahami bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan bisa membuat kita lebih sabar dan tidak mudah menghakimi. Mengisi waktu dengan hobi atau kegiatan yang kita sukai juga bisa membantu mengurangi pikiran negatif. Ketika kita fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia, pikiran negatif jadi tidak punya banyak ruang. Hobi atau kegiatan positif bisa membuat kita lebih berenergi dan membawa perasaan bahagia yang membantu menjaga hati tetap bersih. Sebagai penutup, menjaga hati agar tetap bersih dari sifat negatif bukanlah tugas yang instan, tetapi sebuah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan berkelanjutan. Dengan mempraktikkan tips-tips ini, kita bisa menciptakan lingkungan batin yang lebih tenang dan damai. Setiap langkah kecil, seperti melatih rasa syukur, memperhatikan pikiran, dan menjaga pergaulan yang positif, akan membawa dampak besar pada kondisi hati kita. Ingatlah bahwa hati yang bersih adalah sumber dari kebahagiaan sejati. Ketika hati kita terbebas dari sifat-sifat negatif, hidup pun terasa lebih ringan dan penuh makna. Mari kita terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, dengan hati yang selalu bersih dan penuh kasih.